Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamum qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi tajali wa hayrati fa ya rabbi matini sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukhalati wa abli bihi qadha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabli wa syati wa salli wa sallim yawmin wa lailatin ala man bihi ar-rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat 138. Ya, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidqallah wa man ahsanu minallahi sidqa wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muslihun wa nahnu lahu muhlisun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan wa awna hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man ajlamu mimman kana katama syahadatan innahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah ada yang memaknai agama Allah. Sibghatallah ada ulama juga yang memaknai celupannya Allah. Sibghatallah juga ada yang memaknai cetakannya Allah. Yang intinya semua hal ini terjadi karena keinginan dari Allah. Jadi Allah itu punya keinginan, punya rencana Allah itu. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan apakah ada yang lebih baik daripada minallahi sibghah, dari sibghahnya Allah, dari rencananya Allah? Tidak ada. Apa yang terjadi itulah yang terbaik bagi kita dari Allah. Allah memberikan yang terbaik bagi umatnya, bagi hambanya. Tidak ada rencana siapapun, tidak ada yang lebih baik dari rencananya Allah. Kita punya rencana, Anda punya rencana, saya punya rencana. Namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya rencana, Anda punya rencana, namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Harus dipegang. Jadi biar kita tidak mengedepankan hawa nafsu kita. Kita harus sandarkan semua ini kepada Allah. Tugas kita hanya berikhtiar dan semua keputusan kita tawakalkan kepada Allah. Sampean punya karep, saya juga punya karep. Namun yang terjadi adalah karepnya Allah. Harus kita pegang itu. Jadi ana urid wa anta turid wallahu ma yaf'alu ma yurid. Saya punya rencana, saya punya karep, Anda punya rencana, Anda punya karep, namun yang terjadi adalah karep dan rencananya Allah. Harus dipegang. Kita tugasnya hanya berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin. Contohnya, misalkan dari rezeki, kita tugasnya hanya bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguhan. Maksudnya sungguhan, bekerjalah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Itu makna sungguh-sungguh. Makna sesungguhnya yaitu jujur, penuh tanggung jawab. Masalah rezeki Allah yang akan memantaskan untuk kita. Pantasnya gimana? Kalau kita mental kerupuk, usaha dikit karena kena hujan sudah melempem, berarti rezekinya ya sesuai dengan mental kerupuk itu. Sampai sudah standby mulai dari pagi, bagi yang nge-Grab, bagi yang GoFood, bagi yang Shopee Food. Kalau saya seafood aja. Sampai sudah ready, namun faktor cuaca alam misalnya hujan mulai dari pagi, terus gak ada penumpang satupun, atau ada penumpang tapi hujannya deras pol, rezeki ngikuti apa yang diusahakan sampai. Kalau sampean betul-betul sungguh-sungguh, ada pelanggan walaupun hujan deras berangkat sampean. Itu masih urusan keduniaan, apalagi urusan akhirat. Urusan akhirat, karena jam 3 gerimis mengundang, sampean selimutnya juga tambah
dinaikkan. Padahal kenikmatan besok di akhirat, di dalam surga jauh tidak nyampe 1%-nya kenikmatan di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, di dalam surga besok. Wal akhiratu khairu wa abqa. Besok di akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat daripada di dunia, dan juga jauh lebih kekal abadi. Wa nahnu lahu abidun, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Allah abidun, kami semua menyembah. Kita semua menjadi hambanya. Kalau jadi hambanya, kita harus apa yang diperintahkan oleh Allah kita harus kerjakan. Apa yang dilarangnya kita harus jauhi. Itu tugas dari abidun. Abid hamba. Kul, katakan ya Muhammad, atuhajjunana fillah. Katakan ya Muhammad kepada orang Bani Israel itu, kepada kaum Yahudi dan Nasrani itu, atuhajjunana, apakah kalian semua mau berdebat sama kita fillah, tentang Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan Allah itu dialah Allah, rabbuna Tuhan kita, wa rabbukum Tuhan kalian juga. Apa yang mau diperdebatkan? Yang mau diperdebatkan itu apa? Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu bagi segala sesuatu sangat berkuasa. Allah itu punya karep tadi. Allah itu maha karep dewe. Allah itu sak mau gue, katanya orang Jakarta ya. Kata orang Malang apa? Sakarepku, karepku embuh. Jadi kita nggak boleh menyalah-nyalakan Tuhan. Setiap lini kehidupan yang kita jalani, aku udah sholat, aku udah zakat, aku udah infak sedekah, namun kok kehidupanku, rezekiku kok pancet air, bahkan lebih didik ketimbang kemarin. Mungkin dikhawatirkan di dalam hati kita yang kita sembah bukan Allah, namun yang kita sembah, yang kita turutin adalah kemauan hawa nafsu kita. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau kita nyembahnya kepada Allah yang hak, yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pastinya setiap lini kehidupan kita akan disandarkan kepada cinta kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Ini termasuk sibgahnya Allah, termasuk cetakannya Allah. Setiap manusia diberi rasa sifat di dalam jiwanya, ada sifat kasih dan sayang. Dapat tambias kita, dapat cipratan dari sifatnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita itu udah sifat dasarnya, diberi oleh Allah, diilhami oleh Allah, fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Juga ada sifat fujur, ada juga sifat taqwa. Semua manusia diberi sifat oleh Allah, walaupun hanya titipan berupa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau selain manusia, binatang, dia punya insting. Harimau tidak akan dia memakan anaknya sendiri. Sekejam-kejamnya harimau, serigala, nggak akan dia akan menyantap memakan anaknya sendiri. Manusia dititipi sifat itu oleh Allah. Naluri seperti itu ada dalam jiwa manusia. Tatkala manusia melihat kepada anak kecil, pasti ada rasa sayang. Ketika memandang orang yang lebih sepuh,
lebih dewasa, pasti dia punya rasa hormat. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golonganku, kata Allah, bukan termasuk umatku yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap yang lebih muda, tidak mempunyai rasa hormat kepada yang lebih tua. Laisa minna, bukan golongannya Kanjeng Nabi, bukan golongannya umatnya Kanjeng Nabi. Malam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Jadi enggak ada siapa orang yang tidak ada rasa kasih sayang terhadap yang lebih muda, tidak ada rasa hormat terhadap yang lebih tua, itu bukan termasuk golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan bagi kami amal kami, bagi kita amal kita, walakum a'malukum, dan bagi kalian amal kalian. Jadi hakikatnya perbuatan apapun yang kita lakukan itu ujuk-ujuknya kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Namun apabila sebaliknya kita berbuat jahat, berbuat zalim, maka kejahatan dan kezaliman itu kembali kepada pelakunya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami bagi Allah, terhadap Allah mukhlisun, termasuk orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan ketauhidan kita, tidak ada rasa syirik, tidak ada sifat syirik, menyekutukan Allah di dalam dada kita. Harus ikhlas kita itu harus jadi orang yang mukhlisina lahuddin, harus ikhlas mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh agama. Agama memerintahkan bertakwa. Agama memerintahkan suruh jauhi kemaksiatan, jauhi kemaksiatan. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Sungguh taquluna, mereka berkata, inna Ibrahim, sesungguhnya Kanjeng Nabi Ibrahim, wa Ismail, Kanjeng Nabi Ismail, wa Ishaq, Kanjeng Nabi Ishaq, wa Yaqub, Kanjeng Nabi Yaqub, wal asbat, dan keturunannya Kanjeng Nabi Yaqub, kanu, ada mereka semua, hudan au nasoro. Lucu, orang-orang Yahudi Nasoro ini lucu. Jadi Ibrahim, bapak ketauhidan yang jauh di atas nabi-nabinya kaum Yahudi. Nabinya kaum Yahudi namanya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nabinya kaum Nasrani Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Gak masuk akal mereka dikalahkan dengan gengsi mereka, karena mereka mengharapkan nabi akhir, penutup dari para nabi, penutup dari para rasul adalah keturunan dari Bani Israel atau keturunan dari Kanjeng Nabi Yaqub. Padahal Kanjeng Nabi Yaqub keturunannya Ishak. Kanjeng Nabi Ishak keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kakek-kakeknya Nabi Yaqub. Masa kalau cucunya mungkin mengikuti kakeknya, tapi kalau kakeknya mengikuti cucunya itu mustahil, karena jarak waktu beribu-ribu tahun. Masa kakeknya ngikuti agama cucunya, kakeknya udah matinya, ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit yang namanya hasad.
Qul, katakan ya Muhammad, a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian keilmuannya, pengetahuannya, kecerdasannya, kehebatannya melebihi dari Allah? Suruh tanyakan oleh Allah kepada Bani Israel. Qul a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian, keilmuan kalian, kehebatan kalian, kekuasaan kalian melebihi Allah? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan tidaklah ada orang yang lebih zalim mimman daripada katama. Katama itu apa? Kitman apa? Menyembunyikan. Syahadatan indahu minallah, dari dia bersyahadat, dari dia yang menyaksikan indahu dari sisi Allah, tentang Allah dari sisi Allah. Udah jelas ya, di kitab-kitab mereka, di kitab-kitabnya Yahudi, di kitab-kitabnya Nasrani jelas bahwa yang menjadi penutup dari para nabi adalah dari keturunan Bani Ismail. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai Allah itu, amma ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Gak usah secara zahir, secara batin pun Allah tahu. Kerenteknya kita, niatnya kita, Allah tahu. Termasuk dalam mencari rezeki, Allah tahu niatnya itu. Oh, niatnya itu apa? Oh, ini untuk terapi. Oh, ini untuk foya-foya. Allah tahu, dan Allah akan menolong sesuai dengan niatnya tadi. Niatnya apa juga? Misalkan contohnya mencari jodoh, cuma niat tok, tapi sampai nggak ada action, nggak ada ikhtiar, siapa yang mau datang? Kecuali nenek-nenek yang datang nanti. Yang elek sampai nanti ke bagian yang bungkring, mau ngelek, tuwek, baru sampai ini menyalahkan Allah. Ya Allah, kok elek ya Allah? Awakmu nggak usaha sih. Usaha itu banyak, ikhtiar sih, cari-cari, kenalan, ta'arufan. Habis itu baru pasrahkan kepada Allah dengan berdoa. Ya Allah, semoga si A itu jodoh saya. Kalau memang si A itu jodoh saya, tolong sempurnakan jiwanya, batinnya, akhlaknya, kelakuannya, ekonominya, panjangkan umurnya. Oh, didoakan. Karena ini berkaitan dengan rencana kita, rencana kalian, rencana Allah belum tentu sama yang terjadi. Rencananya Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu ma yaf'alu ma yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Harus tahu ya, harus dipegang teguh. Jadi semua rencana kita yang terjadi adalah rencananya Allah. Semoga rencana kita dengan rencananya Allah itu sama ya. Kalau sama ya dekat sama Allah. Semakin dekat ya semakin tahu Allah. Kalian juga semakin tahu karakter Allah. Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Kalau itu nggak baik, cuma prasangka hambanya tok yang baik, tapi itu baik itu, ternyata kata Allah itu jelek, yang terjadi tetap nggak akan diberikan oleh Allah. Akan dibentuk dulu ke arah yang lebih baik. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat-umat qad khalat yang sungguh-sungguh sudah berlalu. Ini sebagai contoh, karena ada seorang umat sebagian umat yang terdahulu itu melakukan hal yang seperti ini. Allah pun didebat, Allah pun disalahkan. Salah Allah itu, dia nggak sholat kok rezekinya lancar, sedangkan aku sholat jungkir walik rezekiku kuaseret. Berarti ada yang error ya, ada something wrong kata orang Madura ya. Something wrong apa? Bukan salting ya. Kalau salting itu salah tingkah.
something wrong, sesuatu yang salah. Mungkin dari niatnya, tolong kita perbaiki niat, karena setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyah, semua itu tergantung pada niatnya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, laha bagi kami, kasabat apa yang kami perbuat, walakum ma kasabtum dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Kalau kebaikan yang kita perbuat, ya akan kita menerima kebaikan itu. Juga pada kalian, kebaikan yang kalian perbuat, kalian juga akan menerima kebaikan itu. Berupa apa? Ya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Di dunia hidupnya sampai akan bahagia, akan selamat sentosa. Wah, besok pun di akhirat juga seperti itu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan engkau ya Muhammad tidak menanggung apa yang telah mereka lakukan. Jadi kita juga tidak menanggung apa yang orang lain lakukan, karena yang terjadi adalah kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Kita ini seorang pemimpin. Setiap diri, setiap jiwa adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.